di kafe basa-basi Sorowajan itu tahun 2018. Lalu sejak 2020 karena pandemi dipindah ke sini, alhamdulillah keterusan di sini. Berarti sekitar 5 tahun. Semoga ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu Gusti Allah itu memberikan solusi pada kita. Cara untuk membayar sedekah tadi itu dengan dijembarkannya oleh Allah begitu banyak cara dan jalan untuk bernilai sedekah. Dalam hadis itu disebutkan, engkau membantu orang mengangkat barangnya itu sedekah. Engkau membaca kalimat thayyibah sedekah. Engkau memindahkan gangguan rintangan dari jalan itu sedekah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan suami istri yang berhubungan badan itu sedekah. Khususon malam ini ngaji ini udah hatam burdah gitu. Ngaji burdah ini dimulai di kafe basa-basi Sorowajan itu tahun 2018. Lalu sejak 2020 karena pandemi dipindah ke sini, alhamdulillah keterusan di sini. Berarti sekitar 5 tahun. Semoga ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan rahmat berkah Allah kepada kita semua, dan kita semua digolongkan sebagai muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan terus terwariskan, terlanjutkan kepada anak kita semua nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan buat kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya semua. Teman-teman sekalian, bait yang tadi dibacakan Kak Agus di awal ngaji malam hari ini termasuk salah satu bait yang saya pribadi itu senang banget. Selain ada beberapa bait yang luar biasa berkesan gitu. Yakni penggambaran tentang maha luasnya rahmat Allah kepada semua umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan termasuk mereka yang berlumur dosa atau banyak dosa. Mengapa saya senang betul terhadap bait itu? Sesederhana begini, ya saya banyak dosa, banyak salah, banyak luput, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu terhibur oleh ungkapan Imam Busiri ini. Kira-kira kalau dibahasakan dengan sederhana, wis tenang saja, nggak usah banget-banget itu. Karena rahmat Allah itu maha luas, pengampunan Allah itu maha luas. Itu ya, kayak jenengan lagi nggak punya duit lalu tenang aja, temennya banyak. Senang ya, jenengan udah lama menghibur. Tentu saja penghiburan ini bukan kok penghiburan yang kalau ditelisik ya, bukannya tanpa hujah. Itu luar biasa hujah tentang luasnya rahmat Allah itu, luasnya ampunan Allah itu luar biasa. Banyak betul hasanah ini gitu. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya pengen tunjukkan beberapa hasanah hujah itu nggih, supaya panjenengan semakin terhibur. Di kitab kecil Arba'in Nawawi itu hadis paling belakang, hadis 42. Jadi Arba'in itu bukan kok 40 betul ya, tapi 42 isinya itu. Dan kalau saya dan teman-teman yang ngaji itu idolanya adalah hadis 22. Karena cara masuk surga yang sangat mudah itu. Jadi kan kalau selalu cek ya, hadis 22 Arba'in Nawawi itu. Oke.
Di hadis terakhir atau hadis 42 itu hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka ma rajautani, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, sepanjang engkau memohon kepadaku dan besar harap kepadaku, roja ya, aku pasti mengampunimu atas segala apa dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ini Gusti Allah yang firman ya, karena ini hadis qudsi. Coba bayangin, aku nggak peduli ya. Ini Gusti Allah ya. Nek panjenengan sing DM orang, aku tidak peduli kamu seperti apa. Itu manusia toh. Masa lalumu seperti apa aku nggak peduli. Itu kan cuman manusia toh, yang penuh kamuflase. Soalnya ngerti DP ini kok wayu banget ya. Begitu ketemu nggak sesuai DP gitu ya toh. Akhirnya tidak pedulinya itu berubah. Kan begitu. Tapi ketika ini firman Allah Ta'ala tentu hak mutlak. Dan Allah mendeklar dirinya itu tidak peduli kamu penuh dosa seperti apapun, sepanjang engkau memohon kepadaku, kepada Allah, dan engkau besar harap kepadaku. Besar harap bahwa Allah akan mengampunimu. Masih di Arba'in itu ada potongan hadis seperti ini. Itu hadis tadi panjangnya. Di Arba'in, di hadis lainnya itu disebut begini. Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu loh selalu bikin salah, bikin dosa siang dan malam. Dia apa enggak? Enggak. Jangan dikira dalam diam pun misalnya Cito lagi diam lah, orang gawe dosa ya bisa gawe dosa ya. Menghayati mbak yang lewat dosa ya. Seolah-olah tafakur padahal menghayati. Ya itu kita banget lah ya. Kalian itu loh bikin salah, bikin dosa siang dan malam. Wa ana aufiru tunuba jami'a. Tetapi aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, mintalah ampun padaku. Aufiru lakum, maka aku akan mengampuni pada kalian. Gitu. Kan menyenangkan betul kita punya Tuhan yang menyifatkan dirinya itu dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Menyenangkan betul. Bayangkan secara analogis sederhana begini. Misal jenengan katakanlah mau kerja di kafe ini. Lalu berangkat dari nol ya. Artinya memang nggak punya pengalaman apa, nggak punya. Lalu atasanmu itu mengatakan, sudah tenang saja. Di sini kalaupun keliru, nanti bisa diajari, nggak ada masalah. Itu kan menyenangkan. Beda dengan melamar di perusahaan mana gitu. Lalu dari awal dikatakan, kamu kalau telat 5 menit, dipotong 10% gajimu. Kan begitu ya. Bahkan bisa kena denda ya. Akhirnya sebulan itu malah minus utang ya. Utang denda ya. Karena tiap keliru itu denda potong, 20 potong. Tapi Gusti Allah kita itu dengan Rahman Rahimnya gitu ya, maha ngerteni terhadap segala keterbatasan kelemahan kita itu dengan sifat rahmatnya ini. Ini banyak teman-teman keterangan-keterangan seperti ini yang seyogyanya membuat kita itu bangga dan bahagia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyifati dirinya seperti itu. Oke. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah,
Ini sekaligus menjadi asbab terhadap suatu ayat. Begini, ada seorang perempuan, dia ini merasa dirinya itu penuh dosa, dosa yang parah-parah, berzina, bahkan pernah aborsi begitu. Saking besarnya dosanya ini, dia itu malu untuk ketemu Rasulullah langsung. Maka dia memilih untuk bertanya kepada orang yang dia pandang dekat dengan Rasulullah, dan pilihannya jatuh kepada Abu Hurairah. Perempuan ini bercerita kepada Abu Hurairah tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Lalu dipungkasi dengan pertanyaan begini, apakah dengan dosaku yang sebanyak itu Allah berkenan mengampuniku? Jawaban Abu Hurairah tidak terduga. Jawaban khas cahnom lah ya. Allah pasti akan mengazabmu, engkau pasti masuk neraka. Gitu. Perempuan ini lalu shock ya, mendapat jawaban seperti itu. Lalu pergi setengah berlari dan nangis. Karena dia ketakutan terhadap ancaman azab itu. Peristiwa itu terjadi siang hari. Di sore hari, Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah. Abu Hurairah ini lalu bercerita kepada Rasulullah tentang peristiwa tadi. Tidak diduga, yang mungkin ya Abu Hurairah berharap mendapat tasheh gitu ya. Wis benar saya gitu ya. Ternyata Kanjeng Nabi itu memberikan sikap yang sebaliknya. Kanjeng Nabi itu justru memarahi Abu Hurairah dengan mengatakan begini, apakah engkau tidak pernah ketemu sama ayat ini? Lalu Kanjeng Nabi membacakan beberapa ayat ya, saya bacakan belakangannya. Yang dibacakan Kanjeng Nabi itu ini, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi matahba. Orang-orang yang berdosa itu seperti perempuan tadi itu diampuni oleh Allah. Itu akan mendapatkan azab Allah kecuali orang-orang yang bertobat. Illa man taba wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila amalan solehan, dan orang ini lalu berbuat amal-amal baik. Faulaika yubaddilullahu, itulah contoh, itulah tanda bahwa Allah itu mengubah amal-amal buruk orang itu dengan amal-amal baik kemudian. Wa man taba, siapa yang telah bertobat, wa amila solihan, lalu berbuat baik, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sungguh itu tanda bahwa tobatnya itu telah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah itu shock kan mendapat jawaban begini. Lalu dia berusaha untuk mencari perempuan itu. Keliling kota Madinah itu nggak ketemu-temu karena memang nggak kenal. Sampai kemudian baru ketemu di esok harinya. Setelah berusaha mencari itu, lalu Abu Hurairah menceritakan kepada perempuan ini bahwa Kanjeng Nabi ternyata memberikan jawaban begini. Perempuan ini nangis luar biasa kali ini, ya. Nangis luar biasa tapi dengan penuh kebahagiaan. Ini menggembirakan kan ya, menggembirakan. Jangan enggak lah nek sampai zina, ya enggak lah ya. Nek zina mata mungkin lah ya. Tangan nggih. Dosa gitu loh, khas kita ya. Tapi ya begitu jawaban aku. Di kampung saya itu, di masjid itu, karena saya punya ngaji kecil-kecil di sana gitu. Itu ada simba-simba itu yang bertanya begini dengan mata berkaca-kaca. Kula niki ket zaman nom dulu niku kathah gawe dosa.
Pripun cara menebus dosa kula? Kula istighfar macam-macam. Jawaban saya sederhana, saya mengutip ayat itu. Panjenengan iki tiap maghrib, isya, subuh di masjid, itu tanda bahwa Allah telah mengubah masa lalu panjenengan yang jenengan sebut penuh dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Itu sekaligus tanda bahwa taubat panjenengan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu simbai rajin ke masjid ya, simbai itu. Jenengan batin kan, ya bentuk kebaikan kan tidak harus ke masjid ya. Ngelarisi kafe termasuk kebaikan. Menggerakkan UMKM, ngoten niku. Dalile panjang. Gitu ya. Oke, terakhir gitu teman. Ini banyak betul gitu. Mungkin kalau dituliskan sebuah buku ya tebal buku ini. Terakhir. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata, Wadunubah. Duh dosaku ya Rasul, duh dosaku ya Rasul. Gitu. Kanjeng Nabi itu merespon begini. Kul, sekarang bilang begini. Allahumma maufiratika, Allahumma maufiratuka, awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pengampunanmu itu sungguh lebih luas dari dosa-dosaku. Dan rahmatmu itu jauh lebih kuharapkan daripada amal-amalku. Ulangi, kata Rasul. Ulangi, sampai 3 kali ya. Setelah 3 kali, Kanjeng Nabi sabda begini ke orang ini. Kum, istangiyo. Qad ghafarakallah. Allah wis ngampuni sampean. Enak ya. Banget enak. Enak. Ini teman-teman, contoh-contoh hazanah ini ya. Membuktikan kepada kita itu bahwa Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu amat tak terperi di bagaimanapun kita membayangkan luasnya itu. Bahkan di antara ayat dan juga hadis yang membuat saya itu gedek-gedek gak habis pikir gitu ya. Ya maklum karena saya menggunakan akal manusia nggih. Ada ayat pendek itu begini, wa kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya sifat rahmat tadi. Kan aneh tuh, mengapa Allah tidak perlu menetapkan itu? Padahal Allah nggak punya keterbatasan untuk tidak melakukan itu kan begitu. Andai Allah tidak melakukan itu kan nggak apa-apa. Allah juga berfirman dalam hadis qudsinya gitu, bahwa Allah itu menetapkan bagi dirinya untuk tidak zalim. Saya batin, andai Gusti Allah mau nakali seseorang ya gak apa-apa ya, bahasa nakali tanda petik kan gak apa-apa. Tapi Allah menetapkan dirinya itu untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Betapa ajaibnya ya Gusti Allah dari akal manusia itu. Tidak ada yang bisa memberikan tuntutan apapun kepada Allah, tapi Allah melakukan sesuatu yang melampaui kemungkinan terjauh dari hal yang bisa dilakukan manusia sebagai kebaikan. Misal begini, katakanlah Darus pinjam uang saya, janji setahun. Misalnya, setahun belum terbayar. Saya tidak nagih kan udah baik ya saya. Nggih betul. Kan sudah baik. Secara logika ya. Allah itu memberikan sesuatu yang jauh melampaui itu. Wis terus utangmu enggak usah sahur, wis tak ridho ya. Wis ngono, iki tak sangoni. Wis tak kei jaket. Tak kei motor. Itu kan bagusnya bagus ya. Ya. Kalau ada manusia yang seperti itu, yang sampai kita itu nggak mampu mendefinisikan kebaikannya yang luar biasa itu, Allah Ta'ala itu jauh lagi melampaui itu semua.
Di saat seseorang atau di antara panjenengan ada yang mengatakan atau batin, jane Gusti Allah iki penting pora tuh misalnya. Itu di waktu yang sama jenengan merokok itu tetap enak boten? Enak. Minum kopi enak. Dikai nasi padang doyan nggih. Iya. Dikai duit apa meneh? Padahal peristiwa jenengan bisa ngopi enak, itu tentu saja peparingi Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan terbalik. Darus ngomong elek tentang saya. Kira-kira apa tetap akan saya beri uang, beri apa? Angel, susah nggih. Susah. Susah. Padahal Gusti Allah itu nggak punya ikatan apa-apa untuk lalu mengikuti ini begitu, nggak punya. Sementara saya masih punya ikatan, misalnya ikatan sosial, ikatan moral, apalah macam-macam. Ini contoh-contoh atau logika-logika ya, betapa Allah Ta'ala itu sembuh lah semoga yang maha segalanya. Oke, terakhir. Saya pernah menentukan ini, saya lupa apa di sini apa di mana. Gini teman-teman. Kalau kita ukur dengan logika kita, saking Gusti Allah itu betapa sangat pengennya, walaupun tentu saja Gusti Allah Maha Kuasa sebenarnya ya, saking betapa Gusti Allah sangat pengennya kita-kita ini menjadi golongan mutakin solihin gitu ya. Sampean itu berbuat kebaikan satu, itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Lipat ganda 10, bahkan 100, bahkan 700, bahkan wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah memberikan lipat ganda yang tak terbatas. Tetapi saat jenengan berbuat buruk, Allah itu hanya membalas satu. Tidak dilipat gandakan. Ada hadis begini. Tiap ruas anggota tubuhmu itu wajib disedekahi setiap hari selama matahari terbit. Ini ada berapa jari ini? Andai satu ruas ini ya, 1.000 aja harganya. Sebutlah di tubuh kita itu ada 500 saja. Berarti sehari itu 500.000. Ini belum bayar. Orang sambekan sih. Atau misalnya minum kopi kok rasanya comberan. Umpama belum bayar ya. Oh ini nunggak separuh ya. Ya roto kopi roto comberan misalnya. Pokoknya gitu ya. Itu berapa yang harus kita bayar setiap hari? Pasti nggak mampu. Orang kaya pun pasti nggak mampu. Apalagi pasti nggak mampu. Oke. Lalu Gusti Allah itu memberikan solusi pada kita. Cara untuk membayar sedekah tadi itu dengan dijembarkannya oleh Allah begitu banyak cara dan jalan untuk bernilai sedekah. Dalam hadis itu disebutkan engkau membantu orang mengangkat barangnya itu sedekah. Engkau membaca kalimat thayyibah sedekah. Engkau memindahkan gangguan rintangan dari jalan itu sedekah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan suami istri yang berhubungan badan itu sedekah. Suami istri nggih? Suami istri. Nek istimna pripun? Enggak ada dalilnya. Hubungan badan suami istri, nggih. Itu sedekah. Jangankan kok dimotivasi sedekah, ora ono nilai sedekah tetap doyan, nggih mboten? Apalagi nilai sedekah. Nggih mboten? Oke. Saking maha sayangnya Allah kepada kita. Mula sing wis cukup umur, gek rabi.
supaya bisa sedekah. Nggih. Nggih. Lah sampean arep sedekah nyempluke 50.000 nang masjid angel nggih. Angel. Iki ada cemplungan lain. Wes ge sampean sing wis cukup umur iki. Bismillah niat ge rabi ngoten nggih. Nggih. Wis bismillah bisawati Rasulillah kabul nggih. Amin amin. Itu tanda betapa Allah itu sangat memudahkan kewajiban-kewajiban kita itu loh. Sangat dimudahkan. Oke, terakhir. Dan teman-teman, seluruh kemudahan-kemudahan yang disediakan Allah kepada kita ini adalah, sekali lagi adalah barokah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman kiranya, yo ayolah gede-gede ke matur nuwun sama Kanjeng Nabi, matur nuwun Kanjeng Nabi, matur nuwun Kanjeng Nabi, yang diajarkan di agama kita dengan memperbanyak sholawat dan pelan-pelan belajar berlatih niru-niru ahlaknya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ahlak itu hal yang sifatnya berat misalnya senyum kepada orang gitu, abot gitu, roto abot gitu, apalagi wong sing roto sengit, angel lah. Mungkin kita bisa memilih jenis-jenis ahlak Rasul yang tidak ada kaitannya dengan begitu-begitu. Misal dituturkan Kanjeng Nabi itu kalau pakai sendal mulai kaki kanan, mbok diikuti. Misalnya begitu. Kanjeng Nabi itu paling sayang, paling cinta sama keluarganya. Misalnya jenengan mencintai, menyayangi orang tuanya, ibunya, macam-macam. Kanjeng Nabi itu bahkan kalau adanya cuman kurma, yaitu dihadiahkan ke temannya, disedekahkan. Jenengan punya nopo misalnya, rokok Halim misalnya ya, atau rokok-rokok ya cukai itu, rokok kok racetno merek kayak gitu. Piye to iki? Kula pernah tumbas rokok, Bu, nyuwun Marlboro. Nggih, dikai Marlboro aneh gitu. Ki opo ya? Harganya 10.000. Iki LGBT gitu. Marlboro transgender Marlboro. Oke teman-teman, itu saya kira yang bisa saya tuturkan malam hari ini. Semoga pengampunan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, syafaat Kanjeng Nabi dilimpahkan kepada kita semua, iman dan takwa diparing lebih luas, jembar dan meningkat di hati kita semua. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.